memberikan pukulan cukup keras bagi pelaku usaha mikro menengah. Bahkan, sejumlah UMKM ada yang sampai gulung tikar lantaran anjloknya pendapatan. UMKM yang menjadi penyelamat perekonomian kini menjadi pukulan paling berat bagi para pelaku usaha mikro menengah. Saat ini saya berada di kedai Avicenna, kedai yang juga terkena dampak pandemi COVID-19. Kita akan berbincang langsung dengan pemilik kedainya. Dan seperti apa ya usaha beliau bisa mempertahankan usahanya sampai sekarang. Yuk ikuti langsung. Check the mic and make sure it sound right, boys. Jadi nih sobat, pertama kali kita masuk ke dalam kedai Avicenna ini, kita bakal disajikan dengan nuansa yang keren banget. Tempat ini juga instagramable banget, pas nih buat kalian yang suka foto-foto. Selain itu, tempat ini juga menyajikan berbagai macam makanan yang beraneka ragam. Udah yuk, langsung aja kita tanya-tanya dengan pemilik kedainya. Di kedai ini banyak outlet-outlet yang berjualan di sini, makanya saya penasaran konsepnya seperti apa sih Mas awal bikinnya? Pada prinsipnya tempat usaha ini memang tidak saya sewakan. Jadi kita bekerja sama dengan mereka mungkin banyak dibilang konsinyasi lah. Jadi 20%. Jadi dari seluruh transaksi itu per transaksi nanti modelnya one stop kasir. Jadi satu kasir. Jadi dari seluruh transaksi saya sebagai pemilik tempat saya punya 20%, selebihnya milik pengelola. Terkait harga dan menu memang mereka sendiri yang buat dan mereka sendiri yang tentukan. Yang penting dalam konteks menjaga harmonisasi persaingan di sini memang tidak saya perkenankan ada menu yang saling beririsan. Jadi tidak boleh ada menu yang sama. Selebihnya tidak ada batasan dari jenis menu terkait harga. Jadi di sini saya bebaskan. Mas Afi, melihat yang Mas Afi jelasin tadi kan kondisi pandemi ini sangat merugikan ya, bisa dibilang untuk UMKM sendiri. Nah, kondisi kedai Mas Afi ya, melihat kedai Mas Afi sekarang kondisinya seperti apa sih? Jadi yang begini, sekarang ya Mas ya? Apakah sudah berjalan kah? Kalau lebih baik? Berjalan. Oh kalau hari ini, dari mulai pandemi terhitung saat ini sudah mulai bergerak. Membaik ya? Sudah mulai membaik ya. Jadi, cuman kalau saya biasa buka kan biasanya sampai dengan jam 12 Mas. 12 malam? 12 malam. Iya. Dimulai itu saya buka, let's say jam 8, setup, jam 9 terhitung aktif. Cuman pada prakteknya, hari ini jam 8 sudah mulai sepi, 8 malam. Oke. Berarti memang putaran perekonomian dan memang kapasitas finansial customer itu memang sebetulnya memang lemah. Tapi sudah mulai ada dibandingkan yang lalu. Kalau yang lalu, waktu saat PSBB? Kacau ya Mas? Saat PSBB udah nggak kuat betul. Iya. Ya sepi itu memang nggak ada orang beli memang. Dan tadi saya pertama kali masuk nih Mas ya ke kedai, kelihatan luas banget, terus cozy banget untuk anak-anak muda, makanya ya, anak-anak kampus juga sering banget kesini ya Mas ya? Karena ini didirikan, target market saya memang anak-anak kampus. Oke, mahasiswa ya Mas ya? Iya. Nah, saya lihat juga di sini ada 2 lantai Mas. Boleh nggak sih Mas kita sambil lihat-lihat ke atas? Boleh Mas ya? Oke deh. Saya temenin ke atas. Ayo sobat kita langsung. And make sure it sound right, boys. Tadi kan ya Mas Afi jelasin ke saya nih tentang sistem bagi hasil untuk para tenan-tenan yang membuka kedai di sini ya. Nah, dari Mas Afi sendiri ada toleransi nggak sih kalau misalnya para kedai di sini tuh nggak mencapai target pasar? Jadi pada prinsipnya kalau yang ditanya nanti ada ibaratnya punishment apa enggak gitu kan, ya pasti ada dong. Artinya kan dengan target capaian minimal itu setidaknya dia harus capai. Kalau enggak berarti dia harus membayar penalti. Oke. Penalti yang seperti apa ya Mas? Ya jadi contohnya begini nih. Anggaplah saya sepakati angka 5 juta, berarti saya akan dapat dari dengan konsinyasi 20% kan saya 1 juta, ternyata capaian akhir bulan anggap saja total penjualan dia lebih kurang di 4 juta. Iya. Berarti 4 juta kan saya gate-nya 800. Posisi seperti berarti dia kena penalti dong yang 200-nya. Bagian dari komitmen. Iya. Tapi itu waktu di awal-awal pandemi itu 5, 6, 7, 8. Pas terakhir saya di 8 juta minimal karena capaian yang lain
Ada yang di atas 10 sudah ada. Oke. Ada tenan-tenannya. Ya. Nah, oke Mas, seperti yang Mas bilang tadi tuh, para tenan di sini kan ditargetkan juga minimal tuh 1 juta ya, karena pandemi juga yang banyak merugikan, berdampak besar juga ya untuk para UMKM. Nah, untuk para tenan yang membuka kedai di sini, ada nggak sih Mas yang sampai gulung tikar? Jadi begini, sebetulnya kalau saya sederhanakan begini kan, orang-orang tuh masing-masing punya perjalanan hidup ya. Jadi kalau yang saya lihat, saya tuh sudah ngalamin, kalau orang itu udah paling susah tuh ya saya salah satunya. Cuman yang jadi permasalahan, ini kendala, jadi masalahnya tetap klasik. Pada saat kita siapkan, saya nggak bilang itu sifatnya orang Indonesia ya, tapi memang saya nggak bilang kulturnya juga. Pada saat, karena saya mengajak mereka gabung usaha di sini, ini kan saya tidak ada istilah test food, terus kapasitas mereka, modal dia, sesuatu yang ditandatangani itu nggak ada. Saya tuh hanya butuh dia tuh niat. Pada saat dia mau niat, nah yang jadi masalah nih kadang dalam perjalanannya mereka ini juga banyak yang nggak serius. Itu aja. Jadi bahasa dia gulung tikarnya itu, dia putarannya memang nggak ketemu. Sebenarnya nih ya, untuk Mas Afi sendiri mempertahankan usaha ini butuh effort lebih nggak sih, sampai harus berhutangkah atau menjual aset pribadi kan? Jadi kalau berhutang tuh saya bilang begini, cuman dalam konteks bisnisnya, dari nilai akumulasi yang saya investasikan di sini dalam keadaan normal hari ini pun, kalau saya depositokan sebetulnya jauh lebih banyak dibandingkan saya tancepin di sini. Cuman ini kan kalau orang bilang mungkin komitmen keumatan lah ya. Jadi saya hadir memberi manfaat buat orang lain. Terserah bagaimana orang itu memaknai itu. Tapi saya coba ciptakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang di sekitar. Saya hanya berharap berkahnya, Mbak. Mungkin secara finansial, secara hitungan ekonomi hari ini, ya saya nggak dapat apa-apa. Berarti sekarang sama sekali? Ya kalau dibilang dapat dalam kapasitas investasinya, ya saya bilang nggak dapat apa-apa. Tapi terkait colokan yang apa? Colokan-colokan listrik di sini kan full ini, setiap meja ini ada semua ini di bawah-bawah. Artinya orang hari ini kan bagaimana caranya ada cas, tempat ngecas, bagaimana caranya wifi. Nah, dua kebutuhan itu prinsipnya harus terpenuhi baru tempat itu bisa rame. Itu tuh kan menjadi tanggungan saya dan saya nggak ketemu di situ. Ya sebenarnya nggak dapat apa-apa. Kasarnya ngomong begitu. Untungnya kasarnya lah. Iya. Nggak dapat apa-apa ya. Iya. Ada nggak sih dari Mas Afi sendiri secara pribadi yang dilakukan untuk bisa terus mempertahankan tempat ini agar ekonomi terus berputar? Itu seperti apa ya Mas Afi? Biasanya dengan memaksa mereka, bukan memaksa, memang memaksa sih, memaksa mereka harus juga aktif di penjualan online, harus kreatif. Karena itu bisa menopang, Mbak. Jadi mungkin penjualan yang dine-in langsung di sini asumsi satu, kalau di luar itu kan bahkan ada beberapa jenis usaha rumahan UMKM itu kan dia tuh tidak menerima makan di tempat, tapi dia omsetnya dari penjualan online. Nah, mau saya mau mengejar itu karena hari ini eranya seperti itu, Mbak. Itu salah satu yang ini. Salah satu strategi Mas Afi mungkin yang saya lihat di sini ada kopi gratis, itu juga salah satunya. Saya kan hanya menghadirkan kopi yang dari daerah saya, Mbak. Kopi Lampung. Jadi dari kopi itu saya coba tawarkan di sini awalnya. Cuman dalam prosesnya karena saya fokus untuk membesarkan tenan-tenan yang ada ini, ya ibaratnya mengaktifkan kedai ini, ya sudah saya ambil opsi aja, ya sudah. Saya kasih aja kopi gratis sebagai penarik minat penarik orang masuk ke sini. Jadi kalau berkompetisi di antara sekitar kampus ini ada beberapa tempat-tempat nongkrong, ada beberapa kedai. Saya menawarkan tempat yang lebih luas, lebih ramah, mungkin lebih murah. Bisa jadi harapan saya juga lebih enak. Tapi kalau cuma ngopi, ya cuma di sini yang gratis. Seberat apa sih yang Mas rasakan? Adakah keluh kesah yang ingin Mas sampaikan? Menjalankan yang seperti ini kan pada prinsipnya saya usahakan bagaimana caranya saya nggak uang keluar lagi, Mbak, dalam berinvestasi di sini. Karena di tempat yang ya mendekati strategis lah menurut saya, kan namanya dekat kampus. Cuman kok yang saya dapatkan yang tidak sesuai ekspektasi saya. Sekelas kita di Jakarta loh, Mbak. Di Jakarta, dekat kampus, artinya mau jual apa aja dilempar pasti ada yang beli. Namanya di kampus, karena putaran orangnya juga banyak dan kebutuhannya memang tinggi. Cuman karena hari ini keadaannya begini, ya hanya kita yang mampu bertahan aja, Mbak, melewati proses itu. Harapan saya sih
pandemi ini segera selesai lah ya, segera pulih. Pemerintah sudah banyak melakukan hal-hal yang iya, dan saya hargai itu. Maksudnya mungkin doa kita bersama proses ini menjadi cepat, pandemi ini, dan bangsa ini cepat bangkit lah. Bukan untung, malah kita untuk bertahan hidup aja kita udah susah. Jadi untuk bertahan hidup aja udah alhamdulillah setidaknya bisa buat makan lah. Kalau untuk nabung tuh gak ada. Kalau harapan aku sih ya mudah-mudahan aja ya ke depannya pandemi cepat berlalu. Terus ya untuk kita para pedagang, kalau bisa dari pemerintah itu ada perhatiannya gitu untuk penambahan modal lah bagi kita. Karena selama ini kan kayaknya aku lihat di sini belum ada yang dapat. Jadi walaupun kita keuntungan sedikit, tapi kalau pemasukannya banyak ya alhamdulillah berkah. Sobat, jangan lupa untuk terus dukung UMKM lokal agar perekonomian cepat pulih. Sampai sini dulu ya bincang-bincang kita. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Share juga. Dadah!